melihat kelengkapan kerangka-kerangka ajar ibu yang pernah ibu siapkan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Sebaiknya saya akan memperlihatkan apa saja kerangka pembelajaran yang saya siapkan sebelum melaksanakan kegiatan belajar. Nah, yang pertama yang saya siapkan itu adalah modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah persiapan saya untuk bagaimana menerapkan modul ajar ini sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, jadi sebelum pembelajaran ini dimulai, saya sudah mengetahui apa saja langkah-langkahnya, strateginya agar sesuai dengan modul ajar ini. Nah, yang kedua itu dapat Ibu lihat adanya kalender pendidikan yang mana di sini tertera bagaimana itu libur awal masuk kita sekolah dan juga libur resmi nasional, ada juga libur pada saat gurunya rapat, terus juga ada libur ketika hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, terus juga pelaksanaan UTS dan UAS bagi peserta didik. Nah, selain itu juga ada diberikan penilaian kepada siswa pada saat saya mengajar, yaitu dimulai dari adanya diberikan penugasan kepada siswa. Penugasan ini agar siswa dapat mengulang pembelajarannya di rumah. Begitupun ada penugasan setiap hari di sekolah. Nah, terus ada juga tentang pemberian penilaian harian. Nah, itu yang saya maksud tadi, Bu. Terus juga ada UTS. Nah, UTS ini ketika telah berjalannya materi-materi, maka akan dilaksanakan UTS untuk menguji sejauh mana tingkat kepahaman anak didik dalam materi yang setelah saya ajarkan. Nah, setelah itu juga ada UAS, yang mana UAS ini adalah ujian akhir bagi siswa. Di sanalah saya melihat bagaimana siswa dalam belajar, keseriusan siswa dalam belajar. Nah, dalam melakukan penilaian itu ada yang saya lakukan melalui tes tulisan, tes lisan, tes penugasan juga. Nah, jadi saya melihat bagaimana pahamnya siswa terhadap materi, bagaimana siswa mengerti terhadap apa yang saya ajarkan. Mungkin hanya itu, Bu. Lalu untuk nilainya bagaimana Ibu dalam nilai tersebut? Bisa ditunjukkan? Nah, baiklah, dari nilai-nilai yang telah saya sebutkan tadi, Bu, dapat Ibu lihat inilah nilai peserta didik dalam proses belajarnya. Nah, di sini dapat dilihat ada penilaian harian, penilaian UTS, bagaimana penilaian UAS-nya. Nah, dari sana saya dapat mengetahui bagaimana tingkat kepahaman siswa terhadap materi, sejauh mana siswa menguasai materi tersebut. Nah, maka dari hal itu saya dapat melihat mana siswa yang remedial, mana yang siswa yang akan dilakukan pengayaan. Jadi dari sana juga lah saya dapat mengevaluasi diri saya, bagaimana kekurangan saya dalam mengajar bagi siswa yang tidak paham ini. Itulah yang akan saya jadikan perbaikan untuk belajar selanjutnya.